tes tes coba tes coba tes coba tes coba tes belum tes 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 coba dicoba tes sudah tes 1 2 tes tes 1 2 dicoba tes pun Pak Haji. Para bapak, para ibu jamaah pengaosan Ahad malam Senin kang kawula muliakan, adik-adik yang kesempatan hadir, marilah kita mengawali pembacaan surah Al-Fatihah untuk mengawali taklim pada malam hari ini. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata muha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du, para rawuh hadirin wal hadirin rahimakumullah, para bapak, para ibu ingkang mugi-mugi senantiasa pikantuk rahmah barokah maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala, ingkang wonten dalu nika alhamdulillah saged melaksanakan satu memakmurkan wonten masjid At-Taubah. Mugi-mugi niatipun inggih menika talabul ilmi, fa insyaallah dengan talabul ilmi mengantarkan kita mendapatkan petunjuk hidayah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama adalah kesempatan kesehatan, sehingga pada malam hari ini bentuk nikmat kita manfaatkan dalam rangka untuk talabul ilmi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, fa insyaallah kepada kaum muslimin dan kita yang hadir dalam majelis ini termasuk orang-orang yang besok dengan izin Allah pikantuk syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para ulama rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kita, kabar ingkang sae, ya kullu ummatin yadkhulul jannah. Semua umatku itu akan masuk surga. Ya, semangat ya. Saben-saben wong sing nderek ya tekan apa umat beliau Nabi Muhammad, umat Islam, insyaallah kabeh mlebu napa? Surga. Ila man aba, kecuali orang yang aba, enggan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kira-kira ono sih orang gelem mlebu surga ya Rasulullah, kok enggan? Nah ini para sahabat ini semangatnya luar biasa, pengen mengetahui
Penapa ingkang disabdakan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kali perbuatan beliau, setiap kali ucapan beliau itu mesti pengen diketahui oleh para sahabatnya. Jenengan pengen mboten, Bu? Bapak pengen sing mau disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu janjane maksudnya napa? Nggih. Kullu ummatin sayadkhulun al-jannah. Saben atau semua umatku ini akan masuk surga. Ilaman aba kejaba wong sing enggan. Ana wong sing tanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah?" Apa sih wong sing dimaksud sing ya'ba sing enggan itu ya Rasulullah? Nah itu. Rasulullah SAW menjawab, "Sapa wonge man ata'ani dakhalal jannah." Sapa wonge sing gelem taat maring ingsun maring Allah maring Rasulullah SAW masuk surga. Wa man asani faqad aba. Sebaliknya sapa wonge sing ndak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan perintahnya, bahkan melaksanakan larangannya, faqad aba. Maka teman-teman wong kuwi termasuk sing enggan ora gelem mlebu surga. Pengen mlebu surga napa mboten Bapak Ibu? Pengen. Nggih, berarti kita kedana taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita mengikuti hadis-hadis Rasulullah SAW ingkang sudah ditulis oleh para ulama. Nggih. Wonten hadis sing dirangkum khusus nek dengan pengen mangertos nggih bagaimana perilaku beliau ketika beliau berumah tangga, berjalan, beliau itu bersin, masuk WC, keluar WC. Itu namanya kitab As-Sama'il Muhammadiyah. Itu yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Disitulah ya, kalau ingin mengetahui bagaimana Rasulullah SAW mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, ya, itu ada di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Ya, oleh karena itu, ya, itulah hadis-hadis. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Pada malam hari ini ingin sedikit menyampaikan tentang semangat motivasi kita untuk senantiasa melakukan yang terbaik. Di dalam riwayat, ya, di dalam kitab riwayat yang datanya dari sahabat Ridwan Sya'ban radhiyallahu anhu. Suatu pagi, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu sholat subuh, nggih, dilihat jamaah beliau itu kalau mau sholat subuh itu delok ke belakang, delok ki wonge wis do teko durung kira-kira sahabat itu nggih. Didelok, ternyata ana nyulun teko ini sapa ki? Sya'ban. Ketika mau sholat ditunggu oleh Rasulullah. Kok ulun teko-teko nih? Siapa yang ada yang tahu? Diam. Akhirnya karena sudah lama menunggu, Rasulullah SAW sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, beliau salam. Setelah itu nengok ke belakang. Jadi beliau itu kalau sudah sholat itu segera nengok ke belakang melihat sapa sing ora sholat, sapa sing ora teko. Orang mengarep terus. Untuk apa nih? Melihat kondisi mungkin ada yang tidak hadir, sedang apa ini? Bagaimana keadaannya? Betul saat itu. Baik bulan, siapa yang tahu ini sahabat Sya'ban di mana sekarang? Bagaimana kabarnya? Dan di mana rumahnya? Ada seorang yang mengatakan, saya tahu ya Rasulullah rumahnya. Tahu? Kalau tahu, marilah nanti kita bareng-bareng ya ke sana. Rombongan berjamaah setelah salam salat ini menuju ke rumahnya Sya'ban. Ternyata di tempat masjid sampai rumah yang dituju oleh Rasulullah menuju rumahnya sahabat Sya'ban ini itu berjalan kaki selama 3 jam. 3 jam itu berarti waktunya untuk sholat duha. Sampai disitulah para sahabat dan Rasulullah sudah mengetahui rumahnya. Nah, ini ya Rasulullah, ini diketok pintunya. Ini berarti perjalanan tiap hari sahabat Sya'ban itu jauh 3 jam perjalanan. Waktu itu pakainya apa ya? Onta lah ya, atau kuda atau yang lain. Kalau jalan 3 jam, kita dari rumah berapa menit? Ditambah pakainya motor nggih. Nah, itu kalah dengan sahabat Sya'ban. Sampai di rumahnya Rasulullah ngetuk pintu. Assalamualaikum. Enggak ada yang dengar. Salam yang kedua
kedua atau yang ketiga dengar ada suara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Anda? Kata istrinya, ya Rasulullah, saya istrinya Sya'ban. Ya. Rasul bertanya, di mana suami Anda? Suami saya sudah meninggal ya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para sahabat serentak menjawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus setelah itu istrinya Sya'ban ngomong, ya Rasulullah, saya itu ketika suami saya sakaratul maut itu ada kata-kata yang saya itu tidak paham maksudnya apa ya Rasulullah. Maka apa itu perkataannya? Kata Rasulullah, kata istrinya, duhai, alangkah kok tidak lebih jauh. Yang pertama. Yang kedua, duhai alangkah kok tidak yang baru. Yang ketiga, kok yang tidak semuanya yang saya berikan. Ini ucapan ketika sahabat Ridwan Sya'ban sakaratul maut. Ini ketika sakaratul maut itu istrinya mendengar ucapan tiga ini. Sehingga ucapan tiga ini ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika itu kata di dalam riwayat Rasulullah SAW membacakan satu ayat di dalam surah Qaf ayat yang ke-20 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza wa kashafna 'anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Laqad kunta, sungguh dulu kamu dalam keadaan fi ghaflatin, dalam keadaan lupa, lalai. Ya. Min hadza, dari masalah ini. Wa kashafna 'anka, lalu kami ungkap atas engkau ini ghita'aka, yakni hal yang menutup pada dirimu. Fa basaruka, lalu menjadi pandangan menjadi hari ini menjadi tajam alias lebih jelas alias bisa mentakwil maksudnya. Jadi ketika istrinya Sya'ban mengatakan demikian, ditakwil, dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nun sewu, Rasulullah itu beliau adalah manusia tetapi yang mendapatkan wahyu. Ucapan dari istrinya ini diterangkan oleh beliau Rasulullah sallallahu. Nah kita kan tidak pahami kok. Maksudnya gimana? Rasulullah yang orang ngerti meninggalnya sinten? Sahabat-sahabat nggih, isih nang masjid nggih. Rasulullah emang wa ma yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Beliau itu tidaklah mengucap kecuali berdasarkan apa? Wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ditakwil, diucapkan ungkapan maksudnya dari sahabat Ridwan ketika sakaratul maut. Yang pertama, dijelaskan lebih lanjut di dalam riwayat ini napa? Yang pertama, kok mengapa tidak lebih jauh? Ternyata ketika sakaratul maut itu orang yang perjalanan jauh dari tempat rumahnya menuju tempat ibadah yang sholat, masjid atau mushola, ternyata pahalanya luar biasa. Bapak Ibu, pahalanya ditampilkan ketika sakaratul maut. Ya, 3 jam itu perjalanan yang jauh. Kok orang luwih adoh meneh ki pengen ngono. Coba meneh sing sakmono aja pahalanya luar biasa, apalagi nek awe atom mestine pahalanya luwih lagi mestine itu. Ini luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Ini pengine pahalanya luwih akeh, wong sakmono aja pahalanya luar biasa, apalagi mesti luwih akeh nih. Luwih jauh mesti pahalanya luar biasa. Ini yang pertama. Ya lho Bapak Ibu, pengine jarak dari rumah ke masjid pengen ada apa pengen pedek, Bu? Pengen ada pedek. Nek ada malah ngeluh saya gue. Nek jamek kita ngeluh. Nggih mboten mboten kaya zaman napa sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu niku malah semangat sampai sakaratul mautnya digambarkan oleh Allah taala ketika menjelang sakaratul maut seperti itu. Jadi kita besok itu ketika akan sakaratul maut akan ditampilkan amal-amal kita. Mudah-mudahan amal kita diberikan amal yang baik-baik sehingga kita meninggal dalam keadaan senyum, ya. Kan gitu. Senang dalam keadaan gitu. Ya. Ini yang pertama Bapak Ibu rahimakumullah. Oke. Jadi langkah orang yang pergi menuju masjid kan langkah yang kiri dihapuskan dosanya, yang kanan diangkat derajatnya. Langkah, tiap langkah. Ini berjalan kaki lah. Kalau pakai motor
Ya sama. Pokoknya menuju tujuan maksud dan tujuannya sama, Allah akan mengangkat dan menghapus dosanya. Sama seperti itu. Baik. Yang kedua, mengapa kok tidak yang baru? Dan Rasulullah menerangkan lebih lanjut tentang sahabat-sahabat ini. Beliau itu ketika pergi ke masjid dalam suasana yang atis ya, musim dingin, itu beliau tidak langsung pergi tapi langsung menggunakan pakaian yang agak bagus dan yang kandel tebal. Ya. Setelah itu beliau sholat menuju masjid, sholat subuh ini. Ya. Terus dalam perjalanan beliau melihat ada seorang yang hampir semaput kedinginan. Nah, ya. Tapi nusewu, sebelum pergi itu beliau kalau merasa dingin ditambah rangkepan dengan pakaian yang agak sedikit nganulah, tidak bagus. Jadi yang pertama itu bagus, yang kedua agak biasa mawon. Ketika sudah pakai rangkepan ini, dia berjalan menuju masjid. Di dalam perjalanan ditemui ada seorang yang di tepi jalan sedang kedinginan, menggigil. Akhirnya responnya beliau, baju yang di luar yang agak kurang bagus ini dipakaikan untuk yang sinten, yang ketika kedinginan. Beliau ajak bersama-sama menuju masjid dan berjamaah di masjid. Ini yang kedua. Ternyata Bapak Ibu rahimahullah, amalan semacam ini di sakaratul maut dimunculkan pahalanya luar biasa. Sehingga berpikir, mengapa kok ora diaweh iki sing anyar kok ndalane iki sing mending rusak. Ana jahitane apa? Ana tambalan misalnya ya. Coba sing diparingke untuk orang menolong orang aja yang pakaiannya kurang bagus, pahalanya luar biasa. Apalagi yang pakaiannya bagus untuk orang tadi yang kedinginan, luar biasa. Ini sakaratul maut itu ditampilkan pahalanya seperti itu. Yang kedua seperti itu, Bapak Ibu rahimakumullah. Ila nek beramal itu kaya-kaya gitu. Nek ana dompet, ana warnane abang, ana warnane biru, ana warnane ijo, warnane apa? Ya saya milih sing paling cilik wae. Lah itu. Padahal lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai namanya kebaktian yang sesungguhnya sampai engkau mencintai harta yang kau miliki, engkau infakkan ya. Hatta tuhibbun, sampai engkau cintai. Ini ayat ini para sahabat mengamalkannya, akhirnya berlomba-lomba untuk memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya nek kita memang isih eman-eman. Iya ya, masalahnya logikanya kebutuhan si akeh. Ya sudah itulah, makanya besok di surga itu ya tingkatnya macam-macam. Kita jauh dengan tingkatannya surganya sahabat Nabi SAW. Ya wong kena tadi ana dompet gitu, ana sing kelir abang, ana sing kelir biru, ana sing kelir ijo, ini sing blabu kae ya. Nggih mboten? Lah iya, nek surgane ya tentu beda dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu sampai dengan kayak Abu Bakar sama Umar itu balapan. Umar itu ngasih napa hartanya itu separuh. Misalnya duit sawah itu 500 meter persegi diparingi 250. Ya bagaimana untuk Anda? Ya Abu Bakar ini untuk Umar, saya berikan ya Rasulullah untuk engkau di jalan Allah. Ya. Terus datanglah Abu Bakar. Abu Bakar langsung semuanya nek duwe 100 meter itu langsung diwenehke kabeh. Semuanya hartanya. Ditanya oleh Rasulullah, "Mengapa Anda berikan semuanya?" "Saya hanya miliknya Allah dan Rasulnya." Inilah bentuk satu pengorbanan. Nah, jadi kalau kita itu tadi sithik-sithik ya sedekahnya, kalau para sahabat sedekahnya luar biasa ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengapa kok tidak seluruhnya? Dikisahkan sahabat-sahabat ini ketika sedang siap-siap untuk makan roti dengan susu, tahu-tahu ada ngetok pintu pengemis. Pengemis itu ngomong, "Assalamualaikum, nun sewu, kalau saya Pak mau minta sedekah makan ada enggak? Saya sudah 3 hari tidak makan." 3 hari tidak makan. Akhirnya dia sudah dicelupkan rotinya orang Arab itu besar-besar Bu nggih, Pak nggih. Nah itu separuh dipotong, kemudian susunya juga gelasnya dibagi 2. Ya, itu berikan kepada orang yang minta tadi. Sehingga
Yang ketiga ini amalannya juga ditampakkan ketika sakaratul maut, pahalanya luar biasa. Dia berkorban separuh untuk dirinya, separuh untuk sinten? Orang yang meminta-minta. Ini amalan-amalan soleh ini ketika sakaratul maut ditampilkan, Bapak Ibu rahimakumullah. Inilah pelajaran dari sahabat-sahabat ketika amalan sholat, menjauhi tempat sholat, jauh jaraknya menuju tempat sholat, pahalanya luar biasa. Menolong orang yang sangat-sangat membutuhkan itu juga luar biasa, baik itu ketika kedinginan maupun orang meminta-minta. Nah, inilah motivasi pada malam hari ini Bapak Ibu rahimahullah, kita sampaikan untuk terus kita itu beramal soleh, ya, sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir 110, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, faman kana yarju liqa'a, sapa wonge sing yakin percaya bertemu dengan Allah hari akhirat, falyamal amalan shalihan, mongko wong mau kudu ngamal saleh. Kudu ngamal saleh. Jadi kita harus beramal saleh sebagai ciri nanti kalau kita siap-siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagai bekal. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Dan juga tidak boleh menyekutukan kepada Allah ketika beribadah, ya. Jadi ketika kita beribadah tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun apa itu dengan orang. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kepada pembahasan kita pada tarjih malam hari ini, yakni sampai kepada tentang ketika kita takbir, posisi tangan kita bangun dari ruku, kemudian i'tidal gitu. Ini posisi tangan bagaimana? Jadi ada, saya kami sampaikan, mengulangi sedikit. Posisi tangan ada yang dipahami oleh sebagian daripada teman-teman kita, saudara kita, itu ketika i'tidal, ya, sami'allahu liman hamidah, kembali ke tangan seperti ini. Ada lagi yang lurus. Nah, baik Bapak Ibu rahimakumullah, terjadi perbedaan demikian karena mengapa? Ada suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Ini hadisnya seperti biasa kita sampaikan. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Ya. Rasulullah pernah bersabda kepada seorang, apabila engkau akan melaksanakan salat, hendaklah bertakbir, sumakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah itu kamu baca dari Al-Qur'an yang kamu mudah. Sumarka hatta tatma'ina raki'an, kemudian rukulah sampai betul-betul tumakninah rukuhnya. Sumarfa hatta ta'dila qa'iman, kemudian angkatlah kepala itu, yaitu bangun dari ruku, betul-betul sampai lurus berdiri. Masjud, kemudian sujud hatta tatma'ina sajian, kemudian sujud betul-betul sujud, ya, secara tumakninah. Sumarfa hatta tatma'ina jalisan, kemudian bangun dari duduk, ya, bangun dari ruku untuk duduk, bangun dari sujud untuk duduk dengan duduk yang tumakninah. Waf'al dzalika fi shalatika kulliha, engkau kerjakan hal itu setiap kali salatmu seluruhnya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ini menunjukkan satu, bahwasanya kalau bangun dari ruku i'tidal ini menunjukkan sing penting lurus berdiri. Ya, lurus berdiri. Ini riwayatnya lurus berdiri. Sehingga dipahami tidak ada menunjukkan tangannya itu sedeku di sini, ya, berdekap di sini, tidak ada penjelasan dari hadis ini. Tapi ada hadis yang lain, riwayat yang ketika takbiratul ihram adalah sedekap. Nah, yang menyebabkan ada pemahaman lain, yakni ketika takbiratul ihram itu ternyata sedekap, adalah hadis dari Wa'il bin Hujjar. Wa'il bin Hujjar berkata, qala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina kabbara rafa'a yadayhi hida'a uzunaihi summa hina raka'a summa hina qala sami Allahu liman hamidah yadayhi wa ra'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi fis salah falamma jalasa halaqa bil wusta wal ibham wa asyara bis sababah wa wada'a yadahu al yumna ala
fahidihil yumna wa wada'a yadahul yusra ala fahidihil yusra rawahu Ahmad. Kurang lebih artinya demikian. Kata sahabat Wa'il bin Hujr, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam hina kabara rafa'a, ketika takbir beliau mengangkat tangannya hida'a uzunai, ketika takbiratul ihram itu mengangkat tangannya dekat dengan ini, biasa nggih. Summa hina raka'a, kemudian beliau ruku. Summa hina qala, kemudian ketika ruku, bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, dengan rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Kemudian kalimat selanjutnya wa ra'aituhu, dan saya melihatnya, kalimatnya menggunakan wa, ra'aituhu, saya melihat beliau mumsikan yaminahu, memegang tangan kanannya, ala simalihi, atas kirinya, tangan kanannya memegang atas tangan kirinya. Berarti setelah, menurut redaksi ini, itu setelah ketika takbiratul ihram memegang dari tangan kanan, memegang tangan kirinya, berarti sedekap. Nah, itu nggih, fi shalah, dalam salat. Fala majalasa, kemudian tatkala beliau duduk, halaqqa bil wusta wal ibham, membentuk lingkaran. Halaqqa itu membentuk lingkaran, yaitu lingkaran antara jari yang wusta, tengah, ya, tengah, dengan al ibham, dengan ibu jari, membentuk lingkaran. Jadi ketika duduk itu membentuk lingkaran, Bapak Ibu rahimakumullah. Wa asyara bisababah, memberikan isyarat pada jari telunjuknya. Jadi ketika kita duduk ini membentuk lingkaran seperti ini, yaitu menggabungkan, ya, jari wusta tengah dengan ibham, dengan ibu jari, dan asyara bisababah. Nah, mengatakan nggih. Nah, seperti itu. Kemudian wa wada'a yadahul yumna, meletakkan tangan yang kanan atas fahidihi yumna. Fahidi itu berarti pahanya, Bapak Ibu, bukan tungkak, bukan lutut. Jadi ketika duduk itu ampun meletakkan tangannya ketika duduk, ya, di antara dua sujud atau ketika tahiyat niku nggih, itu meletakkan bukan di rukbatainya. Kalimatnya fahidah berarti napa niki? Pahanipun. Jadi ketika kita akan tasyahud niku berarti ini posisinya makaten nggih. Ampun mriki, atau yang kiri kok mriki. Nah, ini akan disebutkan bahwa ayyadul yusra ala fahidihil yusra. Sementara tangan yang kiri meletakkan pada pahanya yang kiri, bukan lututnya. Kalau lutut sini nggih rukbatai. Nah, berarti posisinya adalah nusewu, biar jelas. Niki berarti seperti ini. Nah, niki ampun ini. Nggih. Nah, jadi bentuknya seperti ini, di atas pahanya, kemudian yang kiri di atas pahanya, ampun yang sini paha terus ini gini. Niki menurut redaksi hadis niki. Nggih. Teko sithik lah nggih. Sedikit sedikit. Nah, kemudian di dalam hadis ini dipahami ada wara'atil mumsikan, Rasulullah memegang, ya, tangan kanannya atas tangan kirinya. Ini oleh dipahami sebagian ikhwanuna, berarti ketika i'tidal itu sami Allah liman hamidah seperti ini. Sedekap. Nah, hadis ini kalimat menurut daripada buku ini kalimatnya menggunakan wa itu artinya dan. Berarti tidak berarti setelah ucapan sami Allahu liman hamidah itu berarti otomatis bersedekap, gampangnya gitu. Tidak. Karena kalimatnya wa itu adalah jidah. Beda kalau summa. Kalau summa berarti satu paket, satu redaksi, satu perbuatan. Summa nuli kemudian. Nah, itu. Karena nih wa ini dipahami tidak satu paket, satu perbuatan, ada jidah. Karena yang namanya memegang tangan itu dalilnya secara umum adalah ketika takbiratul ihram. Tidak bisa dipahami dengan kalimat wa ra'aituhu, itu berarti napa memegang ketika takbirat i'tidal ucapan sami Allahu liman hamidah, i'tidalnya